Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 mata kuliah Vintage. Di sini kami akan mempresentasikan terkait bisnis modal kanvas dari Union Bank of Switzerland atau yang bisa disingkat UBS. Next. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aisyah, yang kedua Andrian Bagus Saputra, yang ketiga Desi Fitriani Dewi, dan yang terakhir Nabila Elmutiah. Studi kasus yang kami pilih yaitu dari kategori Wealth Management dengan nama layanan UBS Financial Service. UBS Financial Service Incorporation beroperasi sebagai perusahaan pialang dan penasihat investasi. Perusahaan berfokus pada pembelian dan penjualan surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk investasi, serta mengelola portofolio investasi dan menawarkan layanan perancangan keuangan. Dan layanan keuangan UBS menjalankan bisnis di seluruh dunia. Next. Selanjutnya adalah Union Bank of Switzerland UBS, merupakan wealth management yang paling besar di dunia. UBS atau yang dikenal sebagai Union Bank of Switzerland berkantor pusat di Zurich dan Basel. Sekarang berkantor pusat di New York City dan terdaftar di Utah yang dikenal sebagai UBS Bank USA. Bank berlisensi. UBS merupakan bank berlisensi, sementara UBS berhasil di Swiss. Ia juga beroperasi sebagai bank AS berlisensi. UBS adalah bank investasi Swiss dengan operasi global. Yang kedua, ciptakan kehidupan yang diinginkan. Segalanya mungkin terjadi ketika Anda mengolah uang Anda dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, UBS merupakan perusahaan jasa keuangan multinasional. UBS terlibat dalam hampir semua kegiatan keuangan utamanya. Kegiatan keuangan utama. Next. Selanjutnya, apa yang dilakukan Wealth Management UBS? UBS Wealth Management menyediakan berbagai layanan perencanaan keuangan untuk individu dan juga bisnis. Ini termasuk manajemen portofolio, riset pasar, perencanaan pensiun, dan juga perencanaan pendidikan. Di UBS Wealth Management, misi UBS ini sederhana, yaitu membimbing Anda menuju masa depan yang lebih cerah untuk investasi Anda, bisnis Anda, dan akhirnya keluarga Anda. UBS ini menawarkan baik individu dan institusi kaya di seluruh dunia berbagai saran dan layanan investasi yang komprehensif. Kami atau UBS ini menggunakan keahlian gabungan UBS untuk membantu mewujudkan visi keuangan Anda. Ukuran, kekuatan, dan sejarah 150 tahun UBS ini membantu UBS mencapai jangkauan global. Sementara pengetahuan lokal kami berarti bahwa kami dapat menawarkan layanan pribadi dan dipesan lebih dahulu untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari UBS. Pertama, kayak aktivitas, yaitu langkah-langkah yang dilakukan UBS untuk maju ke pelanggan. Pertama, ekuitas swasta, manajemen aset, investasi, konseling dan penasihat keuangan, penjaminan emisi, perbankan swasta, perdagangan keuangan, keuangan dan asuransi, manajemen kekayaan, wealth management, dan perbankan koperasi atau hipotek dan kartu kredit. Selanjutnya yaitu ada key partners, yaitu mitra utama yang mendapat keunggulan dari kompetitif. Pertama ada komunitas investor, bank investasi, shareholder, sponsorship, lembaga regulator, lembaga asuransi, dan debt issues. Terus yaitu selanjutnya ada key research, sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat ide. Pertama ada SDM. Terus selanjutnya ada hak kekayaan mutlak, yaitu UBS ini bank terkaya di Swiss.
Selanjutnya yaitu mitra keuangan yang beroperasi di seluruh dunia. Selanjutnya ada aset fisik seperti PC dan laptop. Selanjutnya yaitu key proposition. Bagaimana sih membuat hidup pelanggan itu lebih bahagia? UBS ini berinteraksi tatap muka dengan ahli, harga yang terjangkau, penyedia layanan perbankan retail dan perbankan komersial terkemuka di Swiss, keahlian dan jangkauan global di bidang keuangan. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu seberapa sering UBS berinteraksi dengan pelanggannya. Pertama, melalui keahlian dan pengetahuan, otomisasi dan kepercayaan, masalah utang, keamanan dan reputasi, serta akuisisi dan retensi pelanggan. Channel dari UBS ini yaitu melalui sosial media, platform, bisa web atau registrasi online, spesialis tim advisor, trader dan brokers, account management, viral channel, dan akhirnya itu ada perusahaan dan kantor regional. Konten yang terakhir itu ada customer segment. Siapa sih pelanggan dari UBS ini? Yaitu ada target pribadi, target perusahaan, niche market, dan institusi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada cost structure dari UBS. Berapa banyak rencana yang untuk dibelanjakan? Yaitu ada untuk IT platform, komisi, operasional keuangan, kompensasi staf, asuransi, serta pemesanan aula hotel, gaji, biaya percetakan, dan biaya operasional lainnya. Yang terakhir ada revenue stream. Berapa banyak yang UBS rencanakan untuk mendapatkan periode tertentu? Yaitu ada komisi layanan, manajemen kekayaan atau wealth management, manajemen aset, layanan perbankan, investasi, layanan konsultasi, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari UBS Financial Service. Yang pertamanya ada market. Market ini adalah pasar dari UBS Financial Service ini. Yang ada perkembangan teknologi, UBS Financial Service ini memiliki kemungkinan untuk menciptakan solusi dengan waktu yang sangat singkat ke pasar. Sehingga Financial Service UBS ini fokus kepada target UBS itu sendiri, yaitu pribadi, perusahaan, dan juga institusi keuangan. Yang kedua ada product and service atau produk dan layanan yang diberikan oleh UBS Financial Service, di mana proses ini harus disesuaikan dengan perilaku pelanggan serta layanan harus dikaitkan dengan kualitas. Financial Service UBS ini memberikan layanan terbaik untuk para kliennya. Beberapa layanan yang diberikan oleh UBS Financial Service ini ada saham, reksadana, dan juga obligasi. Yang ketiga ada channels. Nah, untuk menciptakan respons komunikasi yang konsisten, Financial UBS Service ini mempromosikan layanannya melalui berbagai kanal, seperti iklan dan juga beberapa sosial media platform, seperti website dan juga registrasi online atau sosial media lainnya. Terus kemudian, yang keempat ada customer experience, yaitu perusahaan UBS ini memastikan pengalaman pelanggan yang tepat karena kepuasan dan loyalitas adalah parameter utama tujuan dari perusahaan UBS Financial Service ini. Beberapa di antaranya adalah keahlian dan jangkauan global di bidang keuangan, interaksi tatap muka dengan ahli, otomisasi dan kepercayaan, akuisisi dan retensi pelanggan, dan yang terakhir adalah keamanan reputasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cost investment. Cost and investment adalah pemicu biaya dan risiko utama yang harus dipertimbangkan pada perusahaan UBS adalah development and maintenance platform financial service. Contohnya itu IT platform. Dan selanjutnya ada resource and system. Sumber daya yang penting untuk menyampaikan proposisi nilai pada financial service UBS adalah bagian keuangan. Keuangan kemitraan dari beroperasi di lebih dari 30 negara dengan sekitar 50.000 karyawan di seluruh dunia. Selanjutnya ada proses activity. Karena UBS adalah perusahaan perbankan, investasi, dan jasa keuangan yang terbesar, maka terdiri dari banyak bisnis. Salah satunya yaitu mengelola portofolio keuangan. Contohnya pembelian dan penjualan surat berharga dan mengelola portofolio keuangan. Selanjutnya
ada partnership and collaboration. Itu mitra utama dari perusahaan UBS adalah stakeholders, sponsorship, dan lembaga regulator. Selanjutnya ada revenue, yaitu pendapatan UBS adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan surat berharga seperti saham, obligasi, dan layanan lainnya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.